Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih sudah singgah di video ini. Selamat datang dan selamat menyimak kajian ilmu dari saya. Kali ini saya akan membahas kenapa ilmu tenaga dalam tidak berfungsi. Apa faktor-faktor yang jadi penyebabnya? Anda penasaran? Simak sampai selesai, dipahami dan diresapi. Jangan pindah haluan dulu. Terus bersama dengan saya, Mbak Budiun Sae, di channel YouTube Pasukan Keramat. Pasukan Keramat bergerak secepat kilat. Pasukan Keramat mengabdi hingga Ilmu tenaga dalam itu yang sering diviralkan atau ditunjukkan oleh semua tokoh-tokoh tenaga dalam, identiknya menjatuhkan musuh tanpa menyentuh. Dari berbagai praktek yang dilakukan para praktisi tenaga dalam, membuat berbagai kalangan menjadi penasaran. Banyak yang menganggap itu hanya permainan alias pembodohan. Ada yang menyebutnya hanya trik. Ada juga yang menganggap sebagai bagian dari hipnotis atau sugesti. Dan ada yang sangat percaya karena mereka sudah membuktikannya. Semua orang boleh berpendapat, asal tidak menghujat atau menyinggung yang lain. Anda percaya? Ya silahkan, itu hak Anda. Dan Anda yang tidak percaya, ya silahkan, itu juga hak Anda. Alhamdulillah, karena Allah memberikan berbagai jenis ilmu pada para hamba-hambanya dari berbagai sumber, dari ilmu pengetahuan, juga ilmu yang bersifat gaib. Dan semua itu bertujuan agar semua makhluk hidup, terutama manusia, percaya bahwa Allah ada. Dan setelah mereka mampu membuktikan sedikit kuasa dari Allah, mereka akan semakin tunduk, patuh, dan taat beribadah hanya untuk Allah semata. Lalu, apa penyebab utama ilmu tenaga dalam Anda tidak berfungsi? Inilah beberapa penyebabnya. 1. Tidak ada dasar ilmu yang dimiliki. Ilmu tenaga dalam itu ada dasar-dasarnya, yaitu fisik yang kuat dan teknik bela diri yang mumpuni. Atau dengan kata lain, silatnya harus bagus. Biasanya orang yang belajar ilmu tenaga dalam tidak bisa berfungsi dengan baik itu dikarenakan tidak adanya dasar ilmu yang saya sebutkan tadi. Mereka hanya ingin secara instan untuk meraih ilmu, dan akhirnya ilmunya tidak berguna untuk dirinya. Karena ilmu tenaga dalam yang menjatuhkan musuh tanpa menyentuh, di dalam pembuktian sang pemilik ilmu harus memiliki fisik kuat dan teknik bela diri yang mumpuni. Jika tidak punya kedua hal itu, otomatis saat dia dapat tantangan atau masalah, dia tidak berani menghadapi atau ketakutan dan akhirnya lari. Jadi ilmunya tidak berguna. Ya. Yang kedua, adanya mental yang tidak sejalan. Mental itu sangat penting, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Ya. Karena fisik tidak kuat, teknik bela diri tidak punya, akhirnya takut jatuh, takut sakit, dipukuli tidak ada perlawanan. Ya, dengan begitu secara otomatis ilmu pun tidak berfungsi, karena fisik, teknik bela diri, dan mental itu sangat berkaitan. Yang ketiga, adanya keyakinan yang kurang. Nah, keyakinan ini sangat penting, karena keyakinan itu adalah dasar dari semua dasar keilmuan. apalagi ilmu yang berkaitan dengan tenaga dalam, kebatinan, dan
kerohanian. Jika Anda yakin sepenuh hati dengan ilmu Anda atas kuasa Allah, dengan dibarengi fisik yang full power, teknik bela diri yang bagus, serta mental yang sudah sangat teruji, dapat dipastikan ilmu tenaga dalam Anda akan 100% berfungsi dengan baik. Dari keterangan saya untuk nomor 1 sampai nomor 3 ini ya, sangat penting karena ini adalah modal utama bagi seseorang yang belajar dan mendalami ilmu tenaga dalam. 4. Teknik yang salah. Nah, jika cara dari nomor 1 sampai nomor 3 sudah benar, ada satu hal yang belum benar, yaitu teknik. Karena sepengalaman saya untuk memfungsikan ilmu melempar tanpa menyentuh, itu ada tekniknya. Ya, diantaranya kita sebagai yang mau melempar lawan harus tenang dan tidak emosi, harus mengencangkan di bagian-bagian tubuh tertentu seperti yang diajarkan di perguruan-perguruan ilmu tenaga dalam, perguruan masing-masing ya, dan teknik-teknik lain yang diajarkan di perguruan Anda. Tata cara melempar ilmunya itu seperti apa ya? Ibarat tegangan listrik ya, Anda harus bisa menjadi tegangan plus dan lawan jadi tegangan min. Dari situ ilmu bisa berfungsi dengan baik. 5. Tidak punya trik atau pancingan ke lawan. Cara kelima ini adalah cara terakhir yang saya jabarkan ke Anda, yaitu trik atau pancingan supaya lawan emosi atau kalap atau tidak bisa mengontrol diri. Makanya ya, saya tekankan Anda harus yakin, siap fisik, teknik bela diri harus mumpuni, dan mental harus kuat. Karena di dalam berkelahi di jalanan, Anda harus bisa menang dalam bertarung. Jika Anda diserang bertubi-tubi, Anda bisa menghindar dan memberi serangan 1-2, secara otomatis musuh akan ngamuk dan emosi, membabi buta. Nah, pada saat itulah ilmu Anda akan berfungsi dengan sempurna. Musuh pasti terpental sebelum menyentuh Anda atau sebelum terkena serangan Anda. Selain dengan berkelahi secara langsung ya, ada cara yang lebih mudah jika Anda ikuti. Tapi ya sebenarnya cara ini tidak pantas. Ya mau gimana lagi, hanya cara ini, cara tercepat memancing emosi lawan ya. Yang pertama itu pancing lawan dengan kata-kata kotor atau kasar, dengan menghina dan merendahkan, istilahnya merendahkan martabat dia, karena dia merasa terhina atau itu ya otomatis emosi, dan saat emosi tinggi tersebut, saat dia menyerang bisa langsung Anda jatuhkan dengan tanpa sentuhan. Dan cara yang kedua ya, yang berikutnya adalah dengan meludahi muka lawan. Ini cara paling mujarab. Dengan Anda maki dan Anda ludahi, otomatis dia marah besar. Nah, saat dia marah dan menyerang, itulah segera fungsikan ilmu Anda. Saya jamin lawan Anda akan terpental sebelum menyentuh tubuh Anda. Itulah cara-cara yang 100% yang harus Anda ketahui dan pelajari secara rutin dan disiplin. Semoga dengan kajian yang saya berikan dan saya jabarkan ini, pemirsa semua ya, terutama yang tidak percaya, yang meragukan, dan yang masih percaya atau mempercayai adanya ilmu tenaga dalam, terutama yang saat ini lagi gencar-gencarnya belajar ya, semakin paham dan bisa memfungsikan ilmu yang diperoleh dari perguruan-perguruan tenaga dalam yang diikuti. Selamat berusaha dan semoga sukses. Sekian kajian dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.